Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, halaman 371, ayat 78 dan seterusnya. Halaman 371, ayat 78 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yauma yub'atun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajmaun. Sampai di situ. Sekedar mengingatkan setentangan doa Nabi Ibrahim. Bagian pertamanya sudah kita pelajari kemarin. Tinggal lagi menyambung ayat yang ke-87 sampai seterusnya. Wala tukhzini, ayat 87. Dan janganlah engkau tukhzini, engkau hinakan aku, yauma, pada hari yub'atun, pada hari mereka semuanya dibangkitkan, yauma la yanfa', yakni pada hari, pada saat la yanfa', tidak berguna, tidak bermanfaat, malun, harta, wala banun, dan tidak pula banun, anak-anak, illa, melainkan man atallaha, melainkan orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Bapak ibu yang berhadir, hari di mana, saat di mana kita dibangkitkan, dihidupkan kembali, lalu dikumpul, dihimpun, dimintai pertanggungjawaban atau disidang, diadili, ditimbang amalan, dibagikan kitab-kitab catatan, lalu kemudian diberi balasan sesuai dengan apa yang Allah putuskan. Saat semenjak hari kebangkitan, yakni saat di mana jasad-jasad baru dibikin lagi oleh Allah yang Maha Kuasa, menjadi jasad baru, bentuknya bentuk jasadnya lama, tidak kurang sedikit pun juga. Kemudian roh-roh yang berada di barzakh diperintahkan untuk masuk ke jasad barunya. Barangkali sekedar untuk mengingatkan, siapapun yang mati di kalangan manusia semenjak Nabi Adam
semua roh-rohnya berada di barzakh. Barzakh adalah alam setelah kematian. Disitulah semuanya berkumpul roh-roh. Alam barzakh ini sering juga disebut dengan alam kubur. Sementara jasad kita atau jasad manusia berada di tanah. Allah tidak beritahu dan Nabi juga tidak beritahukan di mana alam barzakh itu. Untuk itu kita tidak perlu mencari tahu. Cukup kita yakini ada namanya barzakh. Dalam Al-Quran tercantum 3 kali. Salah satunya surat Al-Mu'minun. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yubatun. Di hadapan mereka ada alam barzakh, di mana di situ mereka ditempatkan sampai hari dibangkitkan manusia. Kemudian terjadi kiamat dan digantilah alam baru, langit baru, bumi baru, dan diciptakan jasad baru daripada tampang yang lama. Terciptalah jasad baru. Dalam kitab Al-Hayatul Akhirah disebutkan bahwa kita dibangkitkan dalam bentuk umur berapa kita wafat, kita meninggal. Kalau kita mati dalam masjid ini semua, maka kita dibangkitkan, dihidupkan, bentuk badan kita, jari-jari kita pas seperti ini. Andaikan orang mati berumur 60, maka seperti itu pula nanti dibangkitkan. Bertukarnya bentuk kita tiba di surga, bagi yang masuk surga. Bertukarnya bentuk yang menyengsarakan, yang menyedihkan adalah tiba di neraka. Tapi ketika hari berbangkit seperti ini. Setelah tercipta jasad baru, ditiup sangkakala, nah ruh-ruh yang berada di barzakh diperintahkan untuk masuk ke jasad barunya. Terjadilah namanya hidup kembali, terjadilah namanya kebangkitan. Itulah yang kita ucapkan ketika doa bangun tidur, wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kepadanya juga kita kembali, dalam artian dihidupkan lagi, roh masuk ke jasad baru, kemudian kita dikumpul. Semenjak hari itu telah mulai merasakan kesengsaraan, ketakutan, huru-hara, petaka yang tidak dapat dibayangkan. Sampai-sampai Nabi membaca dan juga mengajarkan kepada kita saat akan berbaring, miring rusuk kanan ke bawah, letakkan telapak tangan sebagai alas pipi, bacalah Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsun libat. Ya Allah, peliharalah aku daripada siksamu saat dibangkitkannya semua hamba-hambamu. Itu dibaca Rasulullah 3 kali. Karena menggambarkan bahwa dimulai petaka huru-hara itu semenjak awal kebangkitan. Sampai selesai proses nanti, doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Wala tukhzini. Ayat 87-nya. Dan janganlah engkau hinakan aku, tukhzini, engkau menghinakanku pada hari yub'atun. Pada hari saat di mana semua mereka dibangkitkan. Apa maksud dihinakan Allah? Sama dengan ayat yang barangkali sering kita baca doanya. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, man tudkhilin nar, siapa yang kau tetapkan dan telah engkau putuskan dia masuk neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh engkau telah menghinakannya, menampakkan segala macam perangainya, dosa-dosanya, seterusnya, sehingga dia terhina dan dijerumuskan ke neraka. Dan tidak ada tempat yang paling hina, paling menyengsarakan, melainkan neraka. Sehingga dikatakan siapa yang masuk neraka berarti dia sudah dihinakan. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan tidak ada satupun
bagi orang-orang zalim itu penolong pembantu yang akan menyelamatkannya daripada kehinaan itu. Ini kan surat Ali Imran ayat 192 kan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil zalimina min ansar. Nanti di ayat 194-nya juga bunyi Ali Imran itu, Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan melalui rasul-rasulmu. Wala tukhzina, dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat itu. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Jadi doa Nabi Ibrahim bila memohon kepada Allah, jangan beliau termasuk orang yang dihinakan. Ini kan ketawaduan beliau. Kalaulah Nabi Ibrahim sendiri sebagai bapa para nabi, imam, contoh suri teladan yang dicantumkan dalam Quran, berdoa seperti itu, tentu apalagi kita ini. Dibanding dengan Nabi Ibrahim, kita di mana posisi kita? Beliau telah lulus dari berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan. Ada 40 ujian dan cobaan yang Allah berikan ke Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim. Semuanya beliau laksanakan. Sampai-sampai anak pun disuruh menyembelih, beliau lakukan. Lulus, tapi tetap beliau berdoa, la tukhzina, la tukhzini yawma yub'atsun. Yauma la yanfa'. Ayat 88. Itu dijelaskan kapan hari saat di mana orang hina dihinakan, orang mulia dimuliakan. Itu hari saat di mana la yanfa'. La yanfa' tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat sedikit pun dua hal. Mal, banun. Mal adalah harta benda. Apapun yang bernilai, apapun yang berharga. Berupa materi namanya mal. Yang kedua, banun, anak-anak. Kan ini di atas dunia yang dibangga-banggakan terang. Yang diharapkannya untuk membantu, untuk menolong. Orang kalau piti, selesai di masa Allahnya. Diame segala kami, dipadi segala jadi. Bahkan negara kita ini kan pitis juga masalahnya. Sianan bapiti tu nama kuasa walaupun tidak raja. Jadi jangan dipanggakkan nanti di akhirat. Sebab ketika kita wafat dalam surah Al-An'am ayat 94, kita meninggalkan ma khawalna, apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita tinggalkan belakang. Tidak di bawah. Dan itu sudah jelas. Wataktum, dan kamu tinggalkan apa saja yang telah kami berikan untukmu di belakang punggungmu. Surat Al-An'am ayat 94 memang begitu bunyinya, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ayat 94 surat ke-6 Al-An'am, dan sungguh ji'tumuna, kalian akan datang menghadap kami furada, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, sebagaimana kami menciptakan kamu awwala marrah, pertama-tama kali dulu, datang sendiri-sendiri, juga kembali sendiri-sendiri. Wa taraktum, dan kalian atau kamu meninggalkan ma khawalnakum, apa saja yang khawalna, khawala, apa saja yang diberikan. Apa saja yang ada di kita sekarang di dunia ini, itu adalah apa yang Allah berikan, namanya ma khawalnakum. Apa saja yang telah kami kurniakan, kami berikan kepadamu,
kamu tinggalkan semua wara'a, di belakang zuhurikum, di belakang punggungmu. Tidak boleh satu pun boleh dibawa. Ini kapan? Ketika mati. Ketika kita mati, ketika itu kita sedang menghadap menuju kepada Allah. Segala macam yang diperoleh di dunia, diperdapat di dunia, apapun dia tinggalkan. Kita datang ke dunia polos, maka berangkat pun meninggalkan dunia juga polos, tidak boleh bawa apa-apa. Andaikan gerbang sana namanya dunia, masuk ke sini, segala apa yang ada di dunia pakai memanfaatkan, tapi ingat, kalian nanti akan bertanggung jawab. Jadi apa dan siapapun silakan di dunia, jangan lupa semuanya akan kita pertanggungjawaban. Kemudian keluar kita dari pintu dunia ke sana, apa yang ada tinggalkan. Masuk tidak membawa apa-apa, pulang tidak membawa apa-apa, kecuali karya, amal, itu yang kita bawa. Itu yang mendampingi sampai di kiamat. Apalagi di akhirat, tidak berguna mal itu. Mal itu berguna di atas dunia aja. Jadi itulah hari di mana tidak bermanfaat sedikit pun jua malun wala banun, dan juga anak-anak. Semua orang lari menghindar daripada pertanggungjawaban. Ya firrun, mengelak, lari. Kapan tepatnya saat ini? Disebutkan bahwa seseorang ketika di sidang diadili, lebih-lebih ketika diputuskan dia untuk dihinakan, dimasukkan ke neraka, tidak ada gunanya orang tua yang banyak. Andaikan mereka memiliki segala yang ada di bumi ditambah pula sebanyak itu, dia yang punya disogoknya dengan itu, dengan Allah. Tidak bisa, Allah tidak akan masogok. Untuk apa ada Allah uang? Yang menerima sogok itu ya kita, tapi dia kira tidak ada. Yang ada cuma dua, hasanah atau sayi'ah, kebaikan yang kamu bawa atau kejelekan. Di tafsiran surat Luqman ada berbunyi menurut Ibnu Katsir bahwa datanglah seorang suami kepada istrinya, dipertemukan. Lalu dia kepada istrinya menyebut bagaimana usahanya di atas dunia semenjak dia kawin. Jasa-jasanya, perhatiannya, tanggung jawabnya. Kata istrinya, itu semua saya akui. Tapi sekarang saya juga butuh. Saya membutuhkan apa yang kau minta. Untuk itu, tidak bisa saja. Apa itu? Pertolongan, bantuan. Datang pula seorang ayah menemui anaknya. Diingatkan oleh ayah itu jasa-jasanya, pengorbanan semua. Si anak mengakui, tidak ada yang dipungkiri oleh anak. Tapi anak mengatakan, hari ini juga aku membutuhkan apa yang ayah butuhkan. Itu tafsiran surat Luqman, surat ke-31, ayat yang berbunyi ke-33, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yauman la yajzi walidu an waladi wala mauludun huwa jazin an waladi syai'a. Intinya, takutlah kamu, peliharalah dirimu akan satu hari, suatu saat di mana saat itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat membantu menolong bapaknya. Dalam tafsirannya sebutkan begitu. Si anak tidak bisa apa-apa terhadap bapaknya karena anak juga membutuhkan apa yang dibutuhkan bapaknya. Si bapak juga tidak dapat membantu anak karena si bapak juga membutuhkan apa yang dibutuhkan anak. Suami
tidak dapat membantu istri, istri juga dapat membantu suami. Masing-masing mereka membutuhkan ketika itu untuk menyelamatkan diri. Itulah yang katakan yauma la yanfa'u malu wa wala banun. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa, kita lanjut lagi doanya. Ila man atallah, ayat ke-89. Ila melainkan atau kecuali man, siapa yang ata datang menghadap Allah bi qalbin salim, dengan hati yang salim. Salim, selamat. Dijelaskan dan disebutkan oleh pakar-pakar bahasa Al-Quran dan kitab-kitab tafsirnya. Maksud daripada biqalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat, itu biqalbin taqiyyin tahirin, hati yang bersih, selamat daripada kesyirikan, kenifakan dan kekufuran, daripada kedengkian, kebencian dan segala macam penyakit-penyakit hati yang dipendam di hati. Datang dia menghadap Allah, semua itu tidak ada baginya. Jadi hati yang selamat, hati yang bersih daripada kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, kefasikan, hasad, hasud, dendam, kesumat. Orang yang datang menghadap Allah seperti ini, baru orang-orang ini mendapat keselamatan, mendapat kebahagiaan. Namanya illa man atallaha, datang menghadap Allah. Karena memang kita menghadap Allah nanti. Kita datang membawa kebaikan-kebaikan, juga datang menghadap Allah membawa kejelekan-kejelekan. Prosesnya dimulai semenjak dipanggil menghadap Allah. Wastami' yunadil munadi, dengarkanlah panggilan seruan. Seruan apa? Seruan untuk berhimpun, seruan untuk berkumpul. Tidak ada yang melawan. Ketika kebangkitan, ketika hidup kembali, masih dibiarkan orang berkerak-kerak dan berserak-serak. Heboh. Masing-masing kita kalau ketemu kenal, tapi tidak bisa berbuat apa. Setelah mereka dibiarkan seperti itu, baru datang panggilan wastami', surat Qaf ya. Dengarkanlah seruan si penyeru. Apa seruan? Seruan untuk menghadap Allah. Seruan untuk berkumpul di tempat namanya mahsyar. Berkumpul semua tanpa kecuali, menunggu dan menunggu dimulainya sidang. Sampai-sampailah begitu menderita sengsaranya manusia ketika itu, termasuk kita, karena kita bertelanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak punya dan tidak membawa apa-apa. Sama saja semuanya orang ketika itu, kecuali yang dapat lindungannya pada Allah. Semua atribut tidak ada. Semua yang menjadikan orang gadang, besar, hebat, katanya dunia ini habis. Namanya atallah, datang menghadap Allah. Puncaknya, mengadulah orang-orang mukmin kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketemu dengan Nabi Adam, ketemu. Di mana ketemunya saya tidak tahu. Tapi dalam hadis sahih, sekelompok orang-orang beriman berinisiatif mencari Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah supaya diakhiri penderitaan yang luar biasa di mahsyar. Ketemu dengan Nabi Adam, ketemu. Jawaban Nabi Adam, lastu hunakum. Itu bukan bidang saya. Tidak ada sedikit pun kemampuan saya untuk itu. Karena saya juga hari ini takut kepada Allah. Allah belum pernah murka sehebat murka hari ini. Engkau kan bapak kami, ya. Tapi saya tidak berada di posisi itu. Saya nasihatkan kalian carilah Nuh. Nuh itu Rasul pertama.
Mereka-mereka sekelompok orang mukmin ini pergi mencari Nabi Nuh. Entah berapa lama ketemunya kita tidak tahu. Ketemu dengan Nabi Nuh. Dipaparkan keadaan hari itu. Nabi Nuh juga angkat tangan. Ini hari di mana Tuhan kita belum pernah murka sehebat hari ini. Nabi Nuh teringat umatnya, teringat anaknya, teringat istrinya. Menangis, kalian pergilah ke Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah, Khalilur Rahman, teman Allah. Pergilah. Tiba di Nabi Ibrahim, ketemu lagi. Jawapan Nabi Ibrahim sama. Tuhan kita belum pernah murka sehebat hari ini. Bagi beliau terbayanglah, saya pernah berdusta dulu katanya. 3 kali dusta. Ini yang membebani Nabi Ibrahim. Sekarang pergilah kalian mencari Nabi Musa. Musa itu kalim, Nabi yang langsung berbicara dengan Allah. Itu keistimewaannya. Akhirnya ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menjawab yang sama. Diperintahkan lagi cari Nabi Isa. Nabi Isa juga menjawab hal yang sama. Saya disembah orang katanya. Sekarang pergilah kalian kepada Muhammad, Habibullah. Ketemu dengan Nabi Muhammad. Ketika itulah Nabi Muhammad tampil menghadap Allah. Sujud begitu lama. Dalam sujudnya memuji sebanyak-banyak pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan. Akhirnya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Irfa' raksaka, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah apa yang kau ingin minta, kata Allah. Padahal Allah tahu kan. Lalu Nabi Muhammad memohon, akhirilah kesengsaraan di mahsyar ini. Ya Allah, dimulailah hisab. Itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma, pertolongan yang terbesar, bantuan yang terbesar daripada seorang Nabi. Di mana Nabi-Nabi yang mulia tidak bisa, tapi Muhammad bisa begitu. Atas syafaat beliau dimulai hisab. Allah ingin menampakkan kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad di antara semua makhluk. Gara-gara beliau dimulai hisab. Sebenarnya tidak gara-gara Muhammad, tapi Allah ingin menampakkan keistimewaan beliau. Itulah yang disebut dengan maqam mahmuda. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'dhu, bangkitkan dia, tempatkan dia di makam yang terpuji, syafaatul uzma. Nah, ketika dimulai hisab itu luar biasa. Saat itulah dikecualikan daripada kesengsaraan, kedahsyatan hari itu, orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersihkanlah hati daripada noda-noda kesyirikan, daripada noda-noda kekafiran, kemunafikan dan kefasikan, kedurhakaan, dengan jalan taubat dan istighfar. Perbanyaklah taubat, perbanyak istighfar, karena memang kita kumuh dan kotor setiap saat. Itulah makna salim di sini. Langsung saya baca kitabnya. Biqalbin salim, ai biqalbin naqiyyin tahirin. Hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang tidak berolah, tidak dicampur di situ adanya kemunafikan, kesyirikan, kekufuran dan kefasikan. Tidak ada rasa hasad, dengki dan dendam kusumat. Kalau ada dengki dan kesumat, permusuhan habisi di dunia ini. Sebelum tiba masanya, tidak laku nanti di akhirat, uang dan segala macam. Sehingga dipesankan oleh Nabi dalam hadis Bukhari, siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya sesama muslim, falyatahallalhu. Ketika di dunia juga habiskanlah, halalkanlah, relakanlah, daripada nanti di akhirat panjang ceritanya, memperlama kesengsaraan nanti di akhirat. Datanglah menghadap Allah dengan hati yang jernih. Hati itu bisa berkarat. Karat hati adalah dosa, sebagaimana karatnya besi. Besi berkarat harus dihilangkan dengan api. Maka hati berkarat, hilangkan dengan tobat, hilangkan dengan minta ampun, baru bersih dia. Mari kita termasuk orang yang suka membersihkan hati kita daripada salah dan dosa. Karena setiap bersalah, setiap berdosa, hati kita tumbuh bintik hitam.
Setiap hari hati kita ada tumbuh bintik hitam karena setiap hari kita bersalah. Syukurlah. Sebagaimana syukur kita ucapkan kepada Allah, tanpa minta ampun pun hati kita bisa bersih dengan cara beramal saleh. Salat yang 5 kita lakukan pembersih hati. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan pembersih hati. Doa-doa para malaikat pembersih hati. Karena ada dosa kita diampuni oleh Allah tanpa kita minta ampun. Karena ada makhluk lain yang memintakan ampun. Penduduk langit semuanya, malaikat semuanya, burung-burung, penduduk bumi semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang beriman. Beriman saja kita pertahankan iman itu. Malaikat selalu mintakan ampun. Bersih dah setiap hari. Yang paling banyak dimintakan ampun kepada Allah oleh makhluk-makhluk adalah guru. Muallimin, para guru-guru yang mengajari manusia. Semenjak di langit sampai ke dalam air ikan-ikan, semuanya mintakan ampun kepada Allah. Karena dia mengajari orang, karena dia menuntun orang, karena dia menasihati orang, baik guru formal ataupun guru non formal, baik pegawai dia atau tidak pegawai. Sama guru itu tidak tergantung pegawai. Guru itu siapa saja yang mendidik, yang mengasuh, mengajari, menuntun orang, guru dia. Alam semuanya berdoa kepada Allah untuk guru, karena dia mengajari orang untuk yang baik, menuntun orang. Saya pernah pesankan kepada murid-murid, dan murid-murid itu sekarang sudah menjadi guru saya pula, karena dia tamat, hebat dia pada saya. Bilang, sesusah apapun, mengajarlah. Jangan gara-gara honor, gara-gara uang tidak dapat berhenti mengajar. Cari uang, tapi mengajar jangan berhenti. Kalau engkau berhenti mengajar, berarti engkau sudah menutup diri untuk dimintakan ampun kepada Allah oleh makhluk-makhluk. Lebih-lebih ilmu syar'i yang harus disebarluaskan. Jadi seorang guru, kalau dia tidak mengajar, berhenti alam langit berdoa, berhenti burung-burung, kayu-kayu, tanaman-tanaman, serangga-serangga, ikan-ikan untuk berdoa kepada Allah, karena dia tidak mengajar. Jadi jangan hanya gara-gara susah penghidupan tidak mengajar. Karena mengajar itu dia hanya mengundang makhluk-makhluk lain untuk memintakan ampun kepada Allah. Termasuk ikan di lautan. Begitu penjelasan dalam syarahnya. Dan begitu disebutkan kitab Minhajul Qasidin. Penjelasan panjang lebar. Jadi ada dosa-dosa kita yang diampunkan oleh Allah begitu saja tanpa kita minta ampun. Salah satunya mengajar. Salah satunya berbuat baik. Banyak beramal saleh, banyak membantu, melapangkan, menolong, memudahkan orang. Itu semuanya pembersih hati. Ketika musibah datang, sabarlah, pembersih hati. Mudah-mudahan kita termasuk datang menghadap Allah dengan biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang jernih, segala macam, tentu itu akan bermanfaat, berfaedah baginya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Uzlifat, didekatkan, dihampirkan, didekatkan al jannah, surga, kepada orang-orang muttaqin. Dan memang surga itu dekat dengan orang muttaqin, neraka itu jauh baginya. Sebaliknya, surga itu jauh bagi para orang-orang kafir, orang syirik, orang munafik, orang fasik, orang fajir. Neraka dekat baginya. Sewaktu kematian menjelang datang, sebelum malakul maut menjalankan tugasnya, orang-orang sudah dikasih kabar pertakut dan kabar gembira. Orang-orang istiqamah, orang-orang bertauhid datang kabar gembira. Absyiru bil jannah. Bergembiralah engkau dengan surga. Lalu dinampakkan surga sebelum dia mati. Atau termasuk dia muqarrabun. Farauhu wa raihan wa jannatu naim. Dinampakkan surga. Kepada orang yang satu lagi, golongan kiri, para pendusta, para penyesat dan segala macam, dinampakkan kepadanya neraka sebelum dia mati. Bahkan dalam yang lain katakan dinampakkan kedua-duanya. Ini tempatmu di neraka, ini tempatmu surga.
Karena engkau orang saleh, orang taat, orang banyak berbuat kebaikan, nah tempatmu di neraka ditinggalkan saja, masuk surga. Tempatmu nanti di neraka akan diwariskan kepada penghuni neraka. Kepada orang yang jahat, yang durjana, yang kafir, ini tempatmu di surga. Tapi karena engkau tidak mau masuk surga, tempatmu diwariskan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang didekatkan surga kepada kita. Dekat surga, jangan jauh surga itu. Baik secara hakiki memang dihampirkan. Ataupun tidak hakiki, majazi. Karena yang jauh baginya surga adalah orang-orang yang tidak muttaqin. Orang-orang yang tidak beramal. Maka mari kita perdekat ke surga. Dengan berbagai macam amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga. Mari kita jauhkan neraka. Dengan cara menghindarkan segala hal yang dapat menjerumuskan kita, memasukkan kita ke neraka. Termasuk diperbanyak doa. Tapi tidak cukup di doa saja. Kalau cukup di doa saja aman nih. Tidak, kita harus berusaha. Jadi uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkan, dihampirkan jannah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahim. Burrizat baris, nampak, nyata, jelas dan terang, namanya burrizat. Didekatkan, dijauhkan, dinampakkan dengan jelas jahim itu kepada ghawin, kepada orang-orang yang sesat. Bahkan neraka nanti juga dihadirkan di padang mahsyar. Waji'a bi jahannam, dihadirkan neraka nanti di padang mahsyar dan dilihat oleh semua yang hadir di padang mahsyar. Kabarnya konon, saya baca ada 3 buah kitab tafsir bahwa waji'a yauma idzin bi jahannam, ya, didatangkan ketika itu neraka jahanam. Memang jahanam itu dinampakkan kepada orang yang ada di mahsyar semua. Dalam surat Al-Jasiyah dikatakan kullu ummatin, setiap orang jatuh tersungkur di atas lututnya. Ketika neraka dinampakkan dengan geramannya, digeram, menderum, bergejolak, berbunyi, berdentum-dentum. Dengan Nabi Ibrahim pun tersungkur di atas 2 lututnya. Kenapa? Karena neraka dinampakkan. Tidak ada yang tidak dihantui ketakutan. Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka melihat, neraka dinampakkan dan neraka juga melihat orang-orang yang ada di mahsyar dari tempat yang sangat jauh. Idza ra'athum min makanin ba'id, apabila neraka itu melihat mereka calon penghuninya dari jarak yang jauh, sejauh 500 tahun perjalanan. Wallahu a'lam. 500 tahun perjalanan kuda. Berjalan saja dia, lari kencang dia. Berapa jaraknya? Tidak bisa kita duga. Sejarak sejauh itu, neraka itu sudah amat dahsyat. Sangat dahsyat. Maka mereka yang ada di mahsyar, lebih khususnya para calon-calonnya, sami'u laha, mereka itu mendengar. Apa yang mereka dengar? Taghayyuz wa zafira, suara gemuruhnya, gemuruh api. Ada yang menciut bunyinya, luar biasa. Tersungkur semua yang ada di mahsyar. Ini surat Al-Furqan ayat ke-12. Begitu seterusnya. Jadi ketika burizat, dinampakkan neraka, terutama kepada siapa dia dinampakkan, ketika itu barulah gacha orang, habis semuanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dinampakkan kepada kita neraka. Dan mudah-mudahan kita selalu hamba-hamba yang dicantumkan oleh Allah dalam sifat-sifatnya dalam surat Al-Furqan yang telah lalu kan.
Itu orang-orang yang berkata dalam doa mereka, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Al-Furqan kalau tidak salah ayat ke-65. Inilah ciri-ciri orang yang betul-betul akan dijauhkan dari neraka. Nah, Bapak Ibu yang berhadir, dari doa-doa ini dapat kita pelajari bahawa kalaulah Nabi yang mulia begitu doanya kepada Allah, di mana posisi beliau itu dekat dengan Allah. Salah satunya Nabi Ibrahim yang disebut dengan Khalilullah, Khalil, teman Allah. Beliau berdoa seperti ini. Tentu kita harus lebih sangat-sangat dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Jangan berhenti berdoa setiap hari, setiap waktu. Pertama, agar kita dikaruniai husnul khatimah. Yang kedua, agar kita dijauhkan dari neraka, diampunkan dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Bapak dan Ibu yang berhadir, di antara hal yang paling penting kita garis bawahi adalah doa-doa terbaik itu adalah doa-doa dalam Al-Quran. Karena yang berdoa adalah Rasul, Nabi, orang-orang saleh. Selagi ada yang kita mintakan cocok dengan doa-doa Al-Quran, pakailah doa-doa Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita kalau berdoa dengan doa Al-Quran, pahamnya dulu, mengertinya dulu. Doa ini kapan dibaca, untuk apa dibaca, dalam keadaan apa dibaca. Kadang-kadang tak cocok juga. Di mana ada cocoknya? Kadang-kadang doanya tak pas dibaca juga. Ada di rumah orang kematian, takziah, dibaca doa ketika itu, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, tak pas dia. Atau di atas kubur orang berdoa lagi, doanya Rabbana la tu'akhizna in nasina, itu bukan untuk orang kubur. Ya Allah, jangan siksa kami lantaran kami lupa dan tersalah. Itu untuk siapa? Untuk orang hidup. Jadi walaupun dapat kita doa-doa Al-Quran, tapi paskalah, cocokkanlah, lihatlah situasi kondisinya di mana doa ini dibaca. Jangan dipupuh saja semuanya. Ini kadang itu cuma doa sudah salat itu juga, doa naik rumah baru itu juga, doa melepas marah pulai itu juga, doa melepas orang ke Makkah itu juga, doa melepas orang ke kubur itu juga, doa naik rumah baru itu juga. Kan enggak apa. Kita yang tukang amin kan ini amin-amin saja, entah dibawa ke mana kita kan. Jadi kalau kita ingin berdoa, cari doa yang terbaik dalam Quran. Itu Allah yang memfirmankan, tidak panjang-panjang, pendek-pendek, cuma jelas ujungnya. Doa jangan bertele-tele, berpanjang-panjang. Yang bertele-tele itu orang yang mengarang doa. Ya Allah, kami semuanya yang berada di lapangan yang hijau ini, di pagi yang cerah ini, itu tidak berdoa, itu menjelaskan kepada Allah. Berdoa itu pujilah Allah, sebut nama Allah, bacalah salawat. Jangan kasih pula keterangan di mana kami berada di cuaca yang sangat sejuk ini. Kami semua hamba-hambamu berdiri di sini. Ya memang berdiri di situ kan. Langsung sajalah. Kecuali doa khusus, doa spesial yang kita mintakan kepada Allah karena ada maksud dan tujuan tertentu. Ketika itu bacalah, memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya, bacalah salawat, sebut nama Allah, baru ajukan permintaan. Selesai itu, pagi hari ini kajian kita adalah melanjutkan doa Nabi Ibrahim. Kalau bisa hafallah doa ini, bacalah setiap waktu, karena doa ini sangat luar biasa. Kita lihat dalam kitab syarah doa, ini salah satu doa yang mesti dibaca oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim. Bacalah di waktu-waktu terkabulnya doa, di saat-saat terkabulnya doa. Jangan Rabbana atina kepanjang, seibu Wak. Rabbana atina fi dunya hasanah kepanjang, saya doa. Sebanyak itu doa. Minta-minta doa sapu jagat, disapunya jagat dunia, disapunya hasanah. Jagat akhirat disapu pula dengan hasanah. Kan di dunia hasanah kan disapu semuanya tuh. Wa fil akhirati hasanah disapu semua. Wa qina azabannar. Iyalah, itu ada Nabi doa Nabi Muhammad, tapi doakan bukan itu saja. Makin banyak kita doa, makin kita variasikan doa, makin bagus. Semoga kita termasuk orang yang
hari berbangkit, Ustaz. Bagaimana kondisi-kondisi orang yang cacat, orang cacat mental? Kalau orang yang cacat, bukan cacat mental ya, anggota tubuhnya hilang, disatukan lagi. Allah perintahkan dalam tafsiran surat Qaf. Di situ diperintahkan, wahai tulang belulang yang sudah terserak-serak berkumpul. Iya. Wahai daging-daging bertemu lagi. Wahai sendi-sendi dan sel-sel bersatu lagi membentuk jasad baru. Kalau orang cacat mental, itu pula. Cacat mental memang bawaannya nanti itu terserah kepada Allah. Tapi orang yang cacat mental, yang tidak akalnya tidak jalan, itu menjadi anak surga, tidak salah. Ya. Apa? Jadi masalah berdoa itu ya, kan tidak salah atau tidak musuh kan Bu ya. Kalau seandainya imam memimpin doa, bahwa manusia surah gitu ya. Oh ya. Salat itu dimulai dengan takbir, muftatahatun bitakbir, dan salat itu diakhiri dengan taslim, wa muhtatamatun bitaslim. Selesai itu tidak salat lagi. Hubungan kita dengan imam adalah sejak takbir sampai salam. Setelah itu kita tidak berhubungan. Makanya imam itu berpesong. Hubungan kita sudah putus ini, berpesong dia ke kanan atau ke kiri atau madhab jamaah, habis. Maka setelah itu siapa yang berzikir segala macam silakan. Dibolehkan menuntun zikir bersama-sama, bersama bagi guru untuk muridnya. Nanti kalau sudah tahu murid-muridnya udah azan sendiri-sendiri. Itu yang ada. Dah. Semoga ya Pak. Ayat 86 itu berarti kalau orang tua kita ya yang muslim itu tidak usah dibaca. Iya Pak. Yang tidak boleh dibaca kalau orang tua kita mati kafir. Nabi Ibrahim berhenti mendoakan bapaknya ketika Allah sudah turunkan. Ayahmu kafir. Beliau tidak ada lagi berdoa untuk bapaknya. Beliau berdoa seperti itu, waqfir li abi, ampunkanlah dosa bapakku, ketika bapaknya pernah berjanji untuk mau menerima ajaran Ibrahim, tapi ternyata tidak. Semenjak dilarang, Nabi Ibrahim tidak berdoa lagi untuk ayahnya. Kalau untuk kita dibaca Pak. Apa itu kan agak piara. Dibaca Pak. Dibaca. Apa boleh meninggal, muslim meninggal mau baca doa. Yang hendak itu kafir. Kita tidak boleh mendoakan orang kafir yang sudah mati. Tapi mendoakan orang kafir yang masih hidup boleh. Ya Allah beri dia petunjuk. Bukakan pintu hatinya. Sadarkan dia boleh. Tapi kalau sudah mati, tidak ada lagi. Ya Pak. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.